dan Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan periode 2021-2024 dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi, serta inovasi teknologi dengan menerapkan konsep ekonomi biru. Kebijakan ekonomi biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu aspek ekologi dan aspek ekonomi. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki strategi kebijakan dalam menjabarkan ekonomi biru, yaitu perluasan wilayah konservasi perairan dan peningkatan efektivitas pengelolaannya, penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar dengan komoditas unggulan berorientasi ekspor dan komoditas sesuai kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan, pengelolaan sampah laut untuk pencapaian sasaran pengurangan sampah laut 70% pada tahun 2030, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil. Kelima strategi tersebut harus diperkuat dengan peningkatan daya saing dan penjaminan mutu, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam mendukung implementasi program prioritas tentu saja dibutuhkan suatu konsep sistem logistik yang handal untuk memastikan produk perikanan yang dikirim dilakukan secara tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat lokasi dengan biaya yang paling efektif dan efisien. Umumnya ikan dan produk perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak atau perishable food karena mengandung protein dan air cukup tinggi. Oleh karena itu, perlakuan yang benar pada ikan setelah ikan tertangkap sangat penting peranannya dalam menjaga mutu ikan. Perlakuan tersebut dapat dilakukan dengan penurunan suhu seperti pendinginan dan pembekuan untuk mencegah kemunduran mutu ikan. Seluruh aktivitas rantai dingin bertujuan untuk menjaga suhu agar ikan tetap terjaga selama proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga ke tangan konsumen. Bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin merupakan salah satu dari sarana sistem rantai dingin. Sistem rantai dingin atau cold chain system merupakan bagian dari rantai pasok perikanan yang bertujuan untuk menjaga kualitas mutu dan mengurangi losses produk perikanan. Hal ini penting mengingat masih ditemui di lapangan kurangnya kesadaran bersama dalam menerapkan sistem rantai dingin hasil perikanan. Ini dapat berakibat pada tidak terjaminnya mutu pangan sehingga harga jual ikan kita bisa turun. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melaksanakan program strategis sarana kendaraan berpendingin dalam rangka menyediakan sarana distribusi dan pengangkutan produk perikanan antara lain untuk mendukung konektivitas logistik agar menjangkau akses pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta meningkatkan daya saing. Dalam rangka mewujudkan keterjangkauan dan ketersediaan bahan baku ikan untuk industri pengolahan dan konsumsi masyarakat, serta dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan sesuai dengan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (CQ), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melaksanakan pengadaan kendaraan berpendingin roda 6 dan roda 4. Bantuan pemerintah berupa sarana kendaraan berpendingin merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, konektivitas logistik, serta nilai tambah produk perikanan. Bantuan kendaraan berpendingin dimaksud merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan. Koperasi terpilih dengan pertimbangan-pertimbangan substansial, teknis, dan administrasi melalui proses yang telah berlangsung dari sejak tahun sebelumnya, sesuai dengan usulan daripada koperasi yang juga kami terima rekomendasi daripada Dinas Perikanan setempat. Kami dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia berharap bantuan kendaraan berpendingin ini akan mengangkat
kesejahteraan ekonomi daripada masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah, serta pemasar hasil perikanan melalui layanan-layanan transportasi, distribusi yang juga akan mendukung terkait dengan mutu perikanan, terkait dengan efisiensi, terkait dengan efektivitas, konsolidasi muatan, dan pola distribusi daripada hasil perikanan. Bantuan sarana kendaraan berpendingin diberikan kepada koperasi, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan sejak tahun 2017 hingga sekarang. Tahun 2022, sarana kendaraan berpendingin yang diberikan adalah sebanyak 10 unit. Spesifikasi kendaraan roda 4 memiliki tenaga minimal 100 hingga 110 PS, isi silinder lebih dari 2700 cc. Selanjutnya, spesifikasi kendaraan roda 6 memiliki tenaga minimal 110 hingga 130 PS, isi silinder lebih dari 3900 cc, dinding luar box bahan lapis fiberglass, dan dalam model korigasi dengan isolasi berbahan poliuretane dengan ketebalan 10 cm. Juga dilengkapi dengan mesin berpendingin yang temperaturnya bisa disesuaikan mulai dari 20 derajat Celcius sampai dengan minus 20 derajat Celcius. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui keputusan PPK Direktorat Logistik Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan nomor 271 tahun 2022 tentang penetapan bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin tahun 2022 memberikan bantuan kepada 10 koperasi dan kelompok masyarakat di 10 kabupaten kota berupa 5 unit kendaraan berpendingin roda 4 dan 5 unit kendaraan berpendingin roda 6 senilai Rp7.082.091.100. Penerima bantuan tersebar di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Oku Timur, Kota Bandung, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jembrana, Kota Gorontalo, Kabupaten Toli-Toli, Kota Ternate, dan Kabupaten Maluku Tengah. Penyaluran bantuan sarana kendaraan berpendingin tahun 2022 turut juga mendukung kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya program penangkapan ikan terukur dan pengembangan perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Hasil tangkapan nelayan di Cilacap ini memang mengalami kesulitan untuk pendistribusiannya. Kapal-kapal tangkapan juga sudah menggunakan frozen. Jadi dengan adanya mobil berpendingin ini, dari kapal langsung masuk ke mobil berpendingin. Setelah adanya mobil berpendingin, nelayan Cilacap sekarang sudah cukup maju berkembang dengan adanya bantuan mobil berpendingin tersebut. Kehadiran mobil pendingin yang kami peroleh bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini luar biasa membantu, sehingga apa yang kami produksi menjadi tetap berkualitas karena diangkut oleh kendaraan yang memang seharusnya seperti itu menggunakan rantai dingin, dan tentu konsumen kami merasa sangat puas. Sekali lagi itu adalah bantuan yang luar biasa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih Pak Menteri dan jajaran KKP. Kami nelayan Jawa Barat merasa terbantu. Semoga ini akan menjadi pemicu bagi peningkatan produksi perikanan di Jawa Barat, baik tangkap maupun budidaya. Luar biasa KKP. Ya alhamdulillahnya karena pakai box berpendingin itu tenang lah, lebih nyaman dalam perjalanan, tidak target waktu, walaupun dalam kondisi macet seperti apapun nyaman. Jadi tenang, nggak khawatir dengan barang saya bawa itu, nggak khawatir, dan suhu tetap terjaga yang minusnya sangat bagus. Rata-rata produksi kami per bulan sekitar 40–50 ton. Untuk pemasaran ikan, pasar kami sudah sampai daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan mobil berpendingin yang mana dulu kami
menyewa mobil bak terbuka, sekarang sudah bisa mendapatkan bantuan mobil berpendingin dan bisa mempengaruhi harga jual kami yang biasanya turun sekarang menjadi lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Semoga dengan adanya bantuan ini kami dan anggota kami menjadi lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ada bantuan mobil, bisa dikatakan ikan itu kadang-kadang ya bagus, kadang-kadang sedikit ada tidak begitu bagus. Dengan adanya bantuan mobil pendingin ini sangat membantu sekali. Alhamdulillah untuk penyuplaian ikan lebih segar, lebih bagus untuk penyuplaian ikan kepada para pemindang yang ada di Kabupaten Pasuruan sama Probolinggo. Surabaya kan macet, sering macet lah pokoknya. Hari-hari macet di sepanjang penduduk akeh Surabaya. Ya, itu. Jadi kalau pakai termogan ini kan senang, nggak terburu-buru, santai saja. Yang penting selamat gitu ya, nggak was-was. Ikan tetap segar. Melalui bantuan pemerintah, sarana kendaraan berpendingin diharapkan dapat berdampak langsung terhadap mutu ikan, pasokan, ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan harga ikan di tingkat industri maupun konsumsi rumah tangga. Tentu saja keberhasilan dari program ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin. Salam logistik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.